Tapi di sepanjang perjalanan itu saya juga punya perusahaan baru yang dikhususkan untuk memenangkan entah itu caleg, entah itu partai, entah itu pilgub, entah itu bupati ya, pemilihan bupati. Nah kebetulan yang dilirik sama Caimin dan kawan-kawan itu saya pribadi, bukan yang lain-lain. Udah kamu gak usah pakai perusahaan lah, kamu aja lah gitu. Sehingga ya udah. Tapi meskipun saya punya perusahaan pemenangan Jadi semacam konsultan politik. Ya, konsultan politik, tepat. Ahmad Dhani konsultan politik ini hal baru tepat, nih. Ya, tepat. Sejak kapan punya? Sejak 2012 sebenarnya. 2012. Dan bagaimana Anda memilih klien atau memang... Ya, tentunya saya bukan hanya konsultan politik yang hanya melulu benefit ya, tapi juga punya ideologi ya. Tentunya kalau partai tersebut atau bupati tersebut atau gubernur tersebut tidak sesuai dengan ini saya mungkin nggak menerima. Siapa saja misalnya yang sudah belum baru mulai. Ini baru mulai dan dimulai dengan PKB. Dimulai dengan PKB, tapi PKB tidak mengambil bisnisnya tapi mengambil saya pribadi. Lebih mahal dong pribadi Ahmad Dhani. Enggak lah. Yang penting bisa buat jajan buat makan anak-anak aja. Nah, ini ada foto-foto Anda dengan jadi penyambung lidah Gus Dur. Penyambung lidah Gus Dur itu lebih tepatnya. Tapi kan kita tahu sekarang PKB yang sekarang tuh sejak dulu bahkan masih ada berseteru dengan keluarga Gus Dur. Nah, saya kan karena saya bukan keluarga, jadi saya nggak ikut seteruannya. Tidak kemudian merasa tidak enak begitu dengan Mbak Yeni Wahid, dengan Ibu Sinta? Saya sih udah dicuekin sih sama Mbak Yeni, udah dicuekin. Udah dicuekin, jadi sudah lewat, sudah selesai waktu itu. Waktu nikah kemarin saya nggak diundang, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Menurut Anda itu karena Anda mendukung PKB? Mungkin karena saya dekat dengan Caimin mungkin ya, tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tidak mengurangi saya untuk memperjuangkan aspirasi dan pemikiran-pemikiran Gus Dur. Dan Anda percaya memang PKB wahana yang paling pas untuk menyuarakan itu? Kalau yang saya percaya sebenarnya itu NU ya, karena meskipun saya tidak terdaftar sebagai anggota NU ya, tapi saya dari mulai beranjak umur 20 tahunan saya menganggap diri saya itu Nadien. Nadien Tulen ya? Ya, Nadien Tulen. Jadi sebenarnya lebih ke Nadiennya sih sebenarnya gitu. Jadi bukan karena Nadien itu PKB ya saya jadi ikut PKB gitu. Tapi Anda apakah memang merasa ketika diminta menjadi Jurkamnas itu karena memang percaya pada Caiminnya? Saya percaya sama orang-orang PKB karena mereka itu banyak kan Nadien, dan saya percaya Nadien itu mempunyai pemikiran-pemikiran Islam yang menurut saya sesuai dengan saya gitu. Islamnya tuh Islam yang seperti yang saya ini gitu. Jadi saya tidak merasa memperjuangkan atau mengendorse orang-orang Islam yang bertentangan dengan saya gitu kan. Ada kan beberapa Islam yang bertentangan dengan saya. Mas Dhani, saya membaca Anda bahkan sempat golput 20 tahun lebih. Ya. Jadi drastis sekali dari golput tidak memilih menjadi juru kampanye partai. Itu kan perubahan yang sangat drastis. Iya, karena mau nggak mau sih kita selama 20 tahun ini ya kesel juga gitu, karena selama 20 tahun ini kayaknya nggak ada perubahan yang signifikan buat Indonesia ya. 10 tahun ini pemerintahan Pak SBY juga sama, tidak ada perubahan yang signifikan. Kayaknya ya mungkin aja meskipun saya tidak masuk dalam sebuah partai atau tidak masuk dalam sebuah pemerintahan, tapi ingin urun rembuk lah gitu loh. Karena saya punya harapan di kedepan ini Indonesia harus lebih baik dengan orang-orang muda itu. Apa pengalaman pribadi yang Anda rasakan? Tentunya sudah sering tampil di konser yang dihadiri ribuan orang, tapi beda dong. Jurkam PKB resmi itu ya baru tahun ini resmi. Tapi sebenarnya dari tahun 99 saya sering bantu kayak Mas Faisal Helmi dulu zamannya waktu dia jadi legislatif Subang, saya bantu. Minimal pakai foto saya untuk jadi untuk bisa dipilih sama rakyat. Terus 2004 saya bantu, 2009 saya juga bantu. Itu cuma nyanyi doang ya. Artinya memang dari PKB, emang dari 1999 sekarang saya tetap masih sama PKB gitu. Tapi ketika di atas panggung berorasi tidak hanya menyanyi, tapi tentunya kan ada apa yang Anda sampaikan? Sebatas pilihlah PKB, coblos PKB? Saya sebatas meyakinkan kepada rakyat PKB ini orangnya bagus-bagus, terbukti kemarin sedikit 10 tahun ini kurang bagus kan pemerintahan ini kan orasi jualan obat ya. Makanya pilihlah PKB supaya Indonesia lebih baik gitu. Sesederhana itu ya. Sederhana itu tapi aja. Tapi karena disampaikan oleh Ahmad Dhani orang mendengar.
mungkin saja nggak tahu, karena kan menurut saya faktornya itu kan bukan hanya Ahmad Dhani, ada faktor Rhoma Irama juga ya, nggak bisa dipungkiri. Juga ada faktor yang cukup signifikan ya, faktor Rusdi Kirana juga cukup signifikan. Wakil Ketua Umum yang baru bergabung. Ya, itu juga signifikan. Masih banyak pengangguran, betul? Masih banyak kemiskinan, betul? Jadi Anda khusus mengubah lirik lagu, kekasih yang baik hati menjadi pemimpin yang baik hati. Itu mahal sekali pasti. Enggak lah. Hah? Enggak. Tapi sampai mengubah lirik lagu itu karena diminta atau karena ide saya juga sih, ide saya juga. Tapi tidak ada kompensasi material apapun. Ya paling janji kalau misalnya PKB masuk pemerintahan, saya dijanjiin menteri paling gitu. Serius ini? Serius. Jadi menteri. Jadi Ahmad Dhani itu tertarik jadi pejabat publik ya? Ya kalau kementerian itu menarik dan bisa membuat Indonesia lebih maju, ya kenapa enggak gitu. Cocoknya kementerian apa kira-kira? Kayaknya yang paling cocok cuma pariwisata aja. Pariwisata? Kementerian teknologi ya nggak cocok kan. Ini guyon apa serius nih? Waktu itu saya sama Caimin juga nggak tahu guyon apa serius gitu. Karena kemungkinan itu kan akan sangat besar kalau misalnya nanti berkoalisi dengan dan kemudian memenangkan pertarungan. Kalau saya sih dibuat guyon bisa, dibuat serius bisa gitu. Karena yang kayaknya pariwisata tuh saya cukup concern sama pariwisata ya. Indonesia tuh penduduknya 200 juta, turis yang datang cuma 8 juta. Malaysia turisnya 25 juta per tahun. Itu kan sebenarnya cukup, sementara saya punya basic bagaimana cara advertise kan. Kan sebenarnya nggak ada bedanya advertise partai, advertise musik sama advertise negara kan, bangsa, pariwisata sebenarnya kan sama aja, basic ilmunya sama. Hanya objeknya yang berbeda. Hanya objeknya yang berbeda. Ketika ditawarkan menjadi Jurkamnas, itu juga ada embel-embel, apakah memang ada embel-embel masuk ke struktur partai atau menjadi, bahkan mencaleg pun misalnya sebelum sampai menjadi menteri nih? Kalau struktur partai belum ngomong ke sana, ya. Sebenarnya mungkin sama kayak seperti Bang Haji Roma ya kan juga di embel kasih janji-janji untuk jadi wapres ya kan, kalau misalnya 20% PKB misalnya kan. Ya sama-sama saya lah, kalau janji menteri kalau misalnya iya ya nggak apa-apa, kalau enggak ya nggak apa-apa. Di janji menteri kalau dapat berapa persen kan dapatnya 10% nggak ada. Kalau PKB koalisinya berhasil aja dengan presiden yang mereka pilih nanti. Akan menjadi menteri Ahmad Dhani? Ya kalau Caimin menepati janjinya gitu. Ada keraguan akan ingkar janji? Oh enggak ada. Karena toh kalau saya masuk PKB kan PKB juga dapat nama juga. Yang untung PKB bukan saya. Yang untung PKB ya? Karena Ahmad Dhani lebih besar dari PKB. Sorry Caimin. Tetapi kalau saya mau pastikan aja nih supaya tidak ada ganjalan, tidak ada keuntungan komersil apapun? Nggak ada. Paling uang jajan aja lah. Uang jajan tuh berapa sih? Uang jajannya lumayan lah buat makan sebulan cukup. Kan makannya Ahmad Dhani beda sama makan orang biasa. Sama lah. Kalau kebanyakan makan juga gendut juga perutnya. jadi berapa tuh hitungannya, di atas ratusan juta? Enggak lah. Uang jajan aja, uang jajan. Uang jajan? Jadi puluhan juta ya? Iya, kira-kira segitu. Mas Dhani, kalau tadi tidak ada niatan menjadi pejabat publik sejauh ini sampai kemudian nanti ditawarkan menjadi menteri, kita melihat. Kementerian Pariwisata ya? Oh, spesifik itu ya? Yang lain nggak bisa lah saya. Kementerian Pariwisata? Yang lain nggak bisa. Menkeu juga nggak bisa. Mungkin bisa. Menhankam juga nggak bisa. Tapi kalau Kementerian Pariwisata cukup pede lah ya? Itu pede itu. Cukup pede. Nah Mas, kalau sekarang kondisinya, kalau kita melihat peta politik yang ada sekarang, koalisi partai PKB dengan partai tertentu yang masih terus kemudian digodok, Anda sendiri ada preferensi tidak? Saya sebenarnya kalau misalnya PDIP dan Gerindra bisa bersatu, itu sebenarnya saya lebih suka, itu lebih ideal. PDIP dan Gerindra? Jadi sebenarnya saya sih udah beberapa kali SMS teman-teman di PDIP dan Gerindra ya. Ini sebenarnya 2014 ini kaum nasionalis sebenarnya harus mengambil alih pemerintahan tahun ini gitu loh. Kalau koalisi nasionalis yang saya bilang ya, mungkin bisa disebut koalisi ultranasionalis mungkin, karena udah saatnya Indonesia harus menegakkan Pancasila lebih berdiri lagi gitu, karena selama ini kita kan kayak masih ada beberapa orang yang nggak setuju dengan Pancasila, karena itu menurut saya penting banget. Jadi koalisi multinasional ultranasionalis ini sebenarnya bisa ideal, tapi karena PDIP sama Gerindra udah pisah, ya punya calon masing-masing. Ya, punya calon masing-masing. Nah, posisi PKB, Anda sebagai Jurkamnas PKB melihat seharusnya peran strategis yang bisa mereka mainkan? Ya, menjadi semacam pelengkap saja. Sekarang PKB kan sekarang cukup seksi nih, ya kan? Cukup seksi, ibaratnya wanita. Gerindra juga mau, PDIP juga mau kan. Nah, tinggal sekarang
bagaimana nanti PKB melihat siapa yang akan dijadikan wapresnya Pak Prabowo atau siapa yang jadi wapresnya dari Pak Jokowi. Menurut Anda, kan ada 3 nama yang diajukan, Yusuf Kala, Mahfud MD, Rhoma Irama. Siapa yang paling punya kapasitas menjadi wakil presiden Republik ini? Tergantung presidennya siapa. Presidennya, kalau misalnya presidennya Jokowi. Kalau saya sih nggak lihat PKB, nggak lihat ini ya, karena ini udah di luar partai ya. Sekarang saya lebih concern ke sosok. Jadi kalau misalnya presidennya Jokowi, menurut saya idealisnya wapresnya militer. Kalau militer tidak ada jagoan PKB dong di situ. Ya nggak apa-apa. Jadi tidak harus. Harusnya PKB tidak harus memaksa kadernya untuk jadi wapres gitu. Menurut saya pribadi, kan itu kan bukan menurut partai, karena saya bukan orang partai kan gitu. Kalau menurut saya pribadi itu, kalau misalnya saya ditanya, ya mungkin itu. Kalau sesama musisi Rhoma Irama, menurut Anda Bang Haji punya kapasitas untuk menjadi wakil presiden? Kalau presidennya sekarang ini Jokowi, menurut saya nggak cocok. Apalagi Bang Rhoma katanya udah mention, katanya beliau nggak mau untuk jadi wapresnya Jokowi kan. Ya kalau misalnya Bang Rhoma wapres tapi presidennya militer mungkin cocok. Atau Jadi cocoknya Rhoma Irama dengan Prabowo? Ya, mungkin cocok ya. Pokoknya harus ada gabungan antara militer sama sipil lah. Ada masih percaya militer diperlukan untuk mengisi 2 kepemimpinan negeri? 2014 ini saya sangat percaya sekali, karena 2014 ini kan bisa dikatakan perang bintang sebenarnya. Ya kan? Kalau di balik Pak Jokowi dan Mega nggak ada jenderal lain, nggak mungkin kayaknya, ya kan? Jadi ya harus ada salah sosok jenderal yang tidak hanya di belakang tapi di depan untuk menjadi wakilnya Pak Jokowi. Entah itu siapa. Ini menarik untuk nanti diteruskan. Saya akan ajak bergabung Tompi dan juga ADMS untuk mendiskusikan ini karena menarik melihatnya. Tetapi saya masih penasaran. Jadi Rhoma Irama punya kapasitas apa tidak? Punya kalau presidennya. Tapi kan itu berarti melengkapi. Tapi sosoknya sendiri, figurnya sendiri. Kalau kata saya sih, Bang Rhoma mungkin juga bisa jadi presiden. Bisa saja ya. Ya kalau rakyat memilih kan bisa saja. Ya kan, Ahmad Dhani akan memilih dia nggak? Misalnya gini ya, 10 tahun yang lalu kita akan repot juga tanya Jokowi pantas nggak jadi presiden. Waktu itu ya orang bilang mungkin nggak pantas. Kan saya nanyanya sekarang. Nah, kalau Ahmad sekarang, Dhani, Rhoma Irama menurut dari kacamata Ahmad Dhani sesama Jurkamnas. Ya kalau misalnya Bang Rhoma banyak yang milih ya cocok aja, kenapa enggak? Akan dipilih tidak oleh Dhani? Saya lihat dulu ideologinya tentang keislaman. Saya harus berdua dulu ngobrol. Ideologi keislaman seperti apa, dia sama nggak ideologi keislaman dengan saya? Karena saya ini terus terang kan Gus Durian, ya kan? Keislamannya Gus Durian. Apalagi tafsir yang saya baca tafsir Misbah. Ya, kira-kira sesuai nggak Rhoma Irama dengan tafsir Misbah buatan Quraisy Shihab? Kalau nggak cocok ya saya nggak dukung dia. Belum pernah ada kesempatan. Belum ada kesempatan berdiskusi dengan Bang Rhoma ya. Ya, secara ideologis harus dibicarakan dulu. Ini ngeles ini. Sudah bisa jadi Menteri Pariwisata, sudah jago ngeles. Saya dan jajaran DPP melamar Ahmad Dhani dan Republik Cinta Manajemen untuk bergabung dan memperkuat serta memenangkan PKB. Dan dengan kedatangan kita harap Ahmad Dhani nanti bisa ikut keliling menjadi Jurkamnas sekaligus ikut tampil di berbagai media kita, terutama mendorong para seniman, para pecinta musik, para anak muda untuk bareng-bareng membesarkan PKB bagi kemajuan bangsa dan negara. Kedekatannya dengan peserta konvensi Partai Demokrat Gita Wirjawan sejak 14 tahun silam di Singapura membuat Teguh Adi Fitrian yang dikenal Tompi mengaku rela mendukung dan mempromosikan Gita meski tanpa bayaran. Penyanyi dan sekaligus dokter itu pun pernah berpesan kepada Gita Wirjawan untuk kembali ke Indonesia dan membangun bangsa. Telah hadir di studio Mata Najwa penyanyi Tompi, pendukung Gita Wirjawan. Selamat malam Dr. Tompi. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Jadi sesungguhnya ini karena dekat personal, tahu persis sosoknya, makanya Tompi mendukung Gita Wirjawan?
Bisa dibilang seperti itu. Tapi pada dasarnya begini. Jadi saya kenal beliau pada tahun 2001, 2002 ya. Waktu itu proses saya diundang ke Singapura buat rekaman Bali Lounge. Saya tinggal di rumah beliau. Jadi saya ngelihat banget apa yang nggak mungkin beliau tutup-tutupin. Apa yang dilihat Tompi tidak diketahui orang tentang Gita Wirjawan? Bagaimana dia terhadap anak-anaknya, bagaimana dia terhadap istrinya, bagaimana dia terhadap pembantu. Jadi karena mengenal lebih dekat sosoknya, itulah kemudian yang membuat ketika Gita Wirjawan masuk terjun ke dunia politik praktis, Anda tidak ragu mendukung? Yes, tapi bukan karena faktor kenal doang ya. Jadi waktu itu saya kenal Pak Gita, saya lihat kapasitasnya. Kebetulan saya juga dari lingkungan akademisi, jadi bisa menilai kapasitas dia waktu dia bicara. Beda ya, cecit orang sekolahan sama yang nggak sekolah pasti beda. Dari pembicaraan, saya bilang waktu terakhir udah selesai semuanya, kita sering ngobrol tentang Indonesia ini mau diapain gitu. Ini ketika masih di Singapura? Ketika masih di Singapura, saya bilang, Pak beda banget ya. Itu pertama kali saya ke Singapura loh, jadi saya masih kampungan banget. Saya tuh mendarat Singapura, lihat Singapura tepuk tangan, keren banget nih negara gitu. Terus begitu balik Jakarta ngerasa, jauh banget ya. Ternyata banyak hal yang harus kita catch up gitu. Terus beliau cerita ini. Nah terakhir kalimat saya adalah, Pak, I think you should go home and fix your country. Itu 10 tahun yang lalu saya ngomong ke beliau. 14 tahun yang lalu. Disuruh pulang dan memperbaiki negeri. Iya, bukan saya suruh pulang, saya bilang I think you should go home and fix your country. Daripada orang dengan kapasitas dia ya terlalu lama di luar ngebangun negara orang lain. Ketika akhirnya masuk ke konvensi, ikut dalam pertarungan memperebutkan bursa calon presiden, ketika itu langsung Anda diminta oleh Gita Wirjawan untuk membantu perjuangannya? Enggak. Anda yang menawarkan diri? Enggak juga. Saya nggak pernah diminta dan saya tidak pernah menawarkan diri. Jadi begitu beliau menyatakan akan bertarung atau tidak sebagai capres ataupun pokoknya di bursa kepresidenan, beliau teks saya tuh by WhatsApp. Tom, kapan ada waktu ketemu yuk ngobrol gitu. Terus begitu ketemu ngobrol, beliau cerita, kamu orang kedua yang saya hubungin setelah istri saya, ya. Mungkin saya akan maju. Menurut kamu gimana? Jawaban saya waktu itu, Pak, saya udah ngomong ke Bapak kan 12 tahun yang lalu gitu. 14 tahun yang lalu gitu. Saya udah ngomong ke Bapak dari tahun 2001 itu gitu. So I think you should go gitu. Dan saya ngelihat dari kebanyakan orang sekarang yang maju, yang punya kapasitas seperti Anda nggak banyak. Dan Indonesia butuh orang seperti Pak Gita. Apa yang dimiliki Gita dan tidak dimiliki orang lain? Saya ngelihat dia punya pemikiran makro sih ya. Dia mengerti banget how to organize everything. Orangnya apa adanya dengan kemampuan dan pengetahuan yang dia punya link di kita nggak usah sebut lagi, udah sama-sama tahu ya. Dan dia tahu banget menstruktur semuanya itu dengan apik. Sekiranya ini berjalan, ya harusnya sempurna, seharusnya gitu. Dan ini yang saya tidak melihat dari sosok-sosok yang lain. Apa saja nih yang dilakukan? Kalau kemudian masuk kategori Tompi itu pendukung Gita Wirjawan, apa saja yang kemudian Dr. Tompi lakukan untuk sama-sama mendorong orang percaya pada visi misi dan juga pada sosok ini? Saya pikir Indonesia cuma perlu tahu punya seseorang yang bernama Gita Wirjawan dengan segala kapasitas yang dia punya. Saya tidak berjuang untuk Pak Gita sebagai presiden sebenarnya. Sebenarnya tujuannya lebih mulia dari itu sih. Tujuannya adalah ngasih tahu Indonesia punya orang bagus, dan orang bagus ini bisa melakukan banyak hal untuk Indonesia. Lewat cara apa? Jadi aktif di sosial media misalnya, atau mengajak orang untuk melihat, menengok paling tidak? Sejauh ini lewat sosial media dan beberapa teman-teman dekat kita ngobrol. Jadi waktu itu ini ada cerita lucu sama Glenn Fredly. Dia salah satu orang yang gue nggak mau Pak Gita. Glenn Fredly lumayan berseberangan sama Pak Gita waktu di awal. Kenapa? Karena nggak kenal. Dan ini yang terjadi dengan banyak teman-teman di luar. Nggak kenal, pasang kacamata kuda, langsung pokoknya gue A gitu. Saya bilang sama Glenn, lu kenal, kita ketemu dulu deh, ngobrol. Lu tanya apa aja, nanti kita jawab gitu, apa aja, nggak ada barrier. Kita tuh Anda dan Gita Wirjawan? Iya. Ntar saya set waktu, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Enggak, 3 kali saya ngajak, Glenn 3 kali nggak mau. 3 kali saya ngajak, 2 kali nggak mau, yang ketiga dia mau. Yang ketiga akhirnya dia datang. Oke. Dan ternyata dia browsing dulu, dia kumpulin semua informasi. Dia di kepalanya udah banyak banget peluru-peluru yang mau dimuntahkan nih. Begitu ketemu, ngobrol sama Pak Gita, bla bla bla, dia tanya semuanya. Kenapa ini? Dan pertanyaan tuh sadis-sadis.
Saya sampai nggak tega nyebutin pertanyaannya. Pokoknya sangat sadis pertanyaannya. A, B, C semua dipertanyakan dan semua dijawab dengan, menurut saya dengan sangat elegan gitu. Dan di situ Glenn langsung bilang, dia langsung salaman sama saya, kayaknya gue di sini deh. Ikut mendukung. Jadi itu paling tidak Anda mengajak lingkaran dekat, orang-orang tertentu, kemudian juga mengajak follower di Twitter, di sosial media. Tapi jangan salah ya. Ikut konser-konser, kita juga tahu konser-konser yang dihadiri. Saya kan tahu Pak Gita itu pemain piano yang apik. Jadi bukan sekedar, bukan mentang-mentang oh ini pejabat, ya bisa musik sedikit-sedikit, bla 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 terus tiba-tiba kita ajakin terlibat, enggak. Saya nggak butuh kepejabatannya di atas konser saya. Gitu, yang kita butuh adalah orang yang bisa main piano dan punya sosok, punya karisma. Nah itu alasan kita ajak dia di konser Tri Lestari. Dan di konser Tri Lestari kita nggak sebut nama Gita Wirjawan. Tidak ada mention yang menyebutkan nama dia sebelum konser, bahkan di tengah-tengah konser. Kenapa tidak dilakukan? Apa keraguannya? Karena kita nggak mau ngedrive pemikiran orang. Kita cuma mau mengenal ini ada sosok, mau tahu cari tahu sendiri. Jadi orang Indonesia itu harus dipancing untuk lebih pintar sih. Jadi itu sengaja strateginya tidak hard sell menjual Gita Wirjawan, bukan tompi pendukung mati-matian menjual, tidak. Karena akan justru backfire. Karena gini, saya, Glenn dan beberapa teman-teman yang lain, kita pada dasarnya gerakannya adalah gerakan yang mencari orang baik. Gerakan mencari orang baik di Indonesia ini. Berarti tidak hanya Gita Wirjawan. Saya sangat salut dan saya sangat hormat dengan sosok Jokowi misalnya. Gitu. Jadi malah kita berpikir, kita kalau lagi ngobrol, kayaknya kalau Jokowi sama Pak Gita nih udah deh suami istri. Suami istri long life. Nanti kita akan bicara spesifik soal pasang-pasangan itu, tapi saya masih tertarik soal Anda selaku endorser, katakanlah begitu. Kalau di beberapa tempat mungkin ada yang tidak hanya sebatas menyatakan percaya, mendukung, tetapi juga mendapat bayaran. Kalau Anda jelas sama sekali bukan yang masuk kategori itu. Enggak sepersen pun, malah saya keluar duit. Keluar duit? Iya. Jadi untuk apa keluar duitnya? Misal gini, minggu lalu ya kita ada acara kopi sore bersama GW. Jadi kita ada posternya kita tunjukkan juga. Yang itu acara kita yang arrange, saya dan Glenn. Kopi sore bareng GW. Ya, itu acara yang arrange saya, Glenn ya. Terus kita hubungin tim suksesnya Pak GW. Mau nggak Pak kita bikin acara begini. Wah, di mana Mas? Kita cari, pokoknya sampai tempat kita yang cari. Udah dapat, bikin posternya, kita tebar ke media, ya, ke sosial media. Terus Pak kita dikonfirmasi datang. Nah itu acara itu kan ada biayanya, itu kita yang bayar. Gitu. Dan yang datang semua yang misalnya yang buat ngurusin, ada piano kecil-kecilan, ada musik kecil-kecilan, karena kita pengen bikin acara yang ngobrol, nyanyi, nyanyi. Jadi gitu. tidak dibayar, justru malah keluar uang gitu ya? Iya, tapi buat kita sih bukan, apa sih artinya itu gitu. Apa artinya kalau keluar duit sedikit buat dapetin sesuatu yang lebih baik? Yang lebih baik yaitu orang mengenal dan kemudian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan soal Gita Wirjawan. Yang jelas kan memang politik itu terkadang kejam. Serangan-serangan, apakah itu serangan pribadi, serangan yang sifatnya memang karena melihat kapasitas, atau serangan karena rekam jejak dan sebagainya. Itu Anda selaku pendukung itu juga ikut menjawab serangan-serangan itu tidak? Enggak. Tidak sama sekali. Saya nggak pernah ngebelain Pak Gita di media. Misalnya, enggak, Pak Gita enggak gitu kok, gitu. Seperti misalnya, kan ini kita tuh buat saya gini. Ketika misalnya ramai ada tudingan sebelum mundur menjadi menteri ya, ada tudingan bahwa ia memanfaatkan jabatannya untuk mempromosikan diri secara pribadi. Ketika ada tudingan itu, Anda ikut menjawab atau paling tidak menanggapi? Saya ngelihat gini ya, kita itu sangat gampang memojokkan orang lain. Dan kita selalu lupa dengan apa yang sudah pernah dikerjakan oleh orang lain. Nah, sekarang beliau misalnya dari Kementerian Perdagangan, terus tiba-tiba mundur karena mau konsentrasi ke sini. Justru saya ngelihat itu sebagai suatu langkah yang harus diambil. Yang jelas, mau jadi presiden atau mau jadi menteri. Jangan nanti sambil jadi menteri terus promosi juga sebagai presiden, itu akan susah, nggak akan maksimal kedua-duanya. Jadi pilih salah satu. Dan lihat dong apa yang udah ada prestasinya nggak. Kalau beliau tinggal tanpa prestasi, lempar kapur. Saya Anies Baswedan. Dan saya Boko W. Empuk. Hidup Boko! Saya ini lagi pusing, Mbak. Pengeluaran banyak sekali. Boko Jaya! Itu semuanya dukungannya dibayar, Pak. Ya zaman sekarangnya harus gitu, Pak. Boko biarku! Saya tidak setuju, Pak. Sekarang ini ada lebih dari 18.000 relawan turun tangan yang dibayar 0 rupiah.
kita harus kembalikan pertandingan ini menjadi pertandingan ide, gagasan, bukan pertandingan rupiah. Gak bisa, Pak. Saya udah coba. Nggak mau kalau nggak dibayar. Boko, boko, boko. Yes. Kalau kita ingin lebih maju, maka kita butuh pemimpin yang bisa menggerakkan rakyatnya untuk ikut mau melakukan sesuatu gitu. Coba dilihat semua capres dari partai apapun. Mana capres yang terbukti mampu membuat anak-anak terbaik Indonesia turun tangan dan melakukan sesuatu? Tidak ada satu pun kecuali Anies Baswedan. Kalau soal program elektabilitas, orang kan sudah tahu, saya kan sudah ketua DPD RI ya. Jadi soal leadership juga sudah tahu juga kan gitu. Jadi selama ini kan saya kurang ada masuk publik. Sehingga soal puan dan soal pengenalan itu kan udah. Barangkali melalui testimoni atau endorser apapun istilahnya oleh teman-teman saya ini, ya mudah-mudahan orang juga dari kekaguman pribadi Jokowi sebelum dia cagup mencalonkan diri sebagai gubernur. Jadi jauh sebelum itu bahkan? Jauh sebelum itu, karena aku lihat aku rindu orang-orang Indonesia yang muda-muda gitu ya, yang mau berkiprah tanpa pamrih demi kemajuan masyarakat banyak, bukan karena ini kekuasaan sendiri, kekayaan sendiri. Nah itu langka, terus terang semua vested, semua kebanyakan, bukan semua ya, kebanyakan ada maunya gitu. Kalau ada berbuat baik, ini di belakang itu ada ini, ada itu gitu. Nah tetapi orang-orang ributin soal Jokowi, padahal dia di Solo gitu. Aku browsing siapa sih dia gitu. Nah makin aku tahu sosok Jokowi, makin kagum. Wah, dia nggak mau terima gajinya. Kemudian di beberapa cerita dia diundang di nonton wayang, disediakan tempat di depan. Dia nggak mau duduk di depan, dia mau dari belakang loncat pagar bersama rakyat gitu ya. Nggak mau menonjolkan diri, tetapi terus menonjolkan kinerjanya. Menurut aku itu sosok yang itu yang membuat Anda jatuh cinta waktu itu. Betul. Dan kesederhanaan lainnya, dia sosok yang egaliter gitu, nggak pernah ngomong aku begini, diem, tapi bekerjanya nyata gitu. Sebelumnya sempat bertemu langsung, berkomunikasi langsung, atau betul-betul keingintahuan Anda mencari tahu siapa Jokowi? Aku nggak kenal Jokowi, sampai detik ini pun aku nggak pernah ketemu langsung dengan Jokowi. Adikku Toto Sugito, kebetulan ketua Bike to Work, itu tiap hari Jumat malah sepedahan sama Pak Jokowi. Aku nggak pernah kenal. Satu-satunya interaksi yang pernah aku alami dengan Jokowi waktu dia mencalonkan jadi gubernur, kemudian aku support dia melalui media sosial. Kemudian dia tiba-tiba, terima kasih Mas Adi, wah dibales. Lewat sosial media juga? Lewat sosial media juga. Jadi itu interaksinya hanya itu? Lewat Twitter. Itu ketika 1,5 tahun lalu di Pilgub DKI. Sekarang kemudian pertarungannya pertarungan yang berbeda, jauh lebih tinggi tingkat kesulitannya. Kalau kita bicara Pilpres, sikap Anda sama ketika dulu mendukung Jokowi menjadi gubernur? Atau tampak sedikit lebih ragu-ragu sekarang? Sebenarnya bukan ragu ya. Saya melihat Jokowi punya potensi. Jadi mungkin kita sudah 2 term dengan presiden yang sama, dengan Pak SBY ya. Kita mengalami stabilitas ekonomi, kita bisa keluar dari krisis 2009 ya kan, di mana negara Eropa, Amerika aja goncang dan sebagainya. Banyak kelebihan Pak SBY, tetapi kita melihat ada masalah HAM, masalah keadilan, penegakan hukum, korupsi yang makin gawat gitu ya. Sementara Bapak SBY itu punya karakteristik yang santun, ganteng, ini proper semuanya bro. Dia wah pokoknya kayak gitu ya. Nah kelihatannya, saya cuma membaca ini aja ya, kecenderungan di masyarakat. Kelihatannya jadinya orang seperti ingin keluar dari sesuatu yang stagnan ini, yang dianggapnya beberapa stagnan, dengan sesuatu yang penting bukan yang seperti ini gitu, bukan karakteristik seperti jadi ini. Jadi mencari antitesa kepemimpinan sekarang. Ya kalau katakanlah kemarin tesis, ya, orang yang cari antitesisnya gitu untuk menemukan sesuatu yang baru gitu ya.
aku melihat kecenderungan itu kuat sekali di Jokowi karena kontras sekali Jokowi dengan sosok SBY. Ada tweet Anda menarik nih, tim Mata Najwa meng-capture Jokowi memang luar biasa. Belum nyapres, elektabilitas sudah tertinggi. Begitu nyapres, bikin saingan darah tinggi. Waduh. Jadi itu Maret tanggal 15. Jadi memang sudah mulai nih gerakan ADMS mendukung Jokowi di sosial media. Bukan gerakan. Aku bukan tim sukses Jokowi. Sekali lagi aku nggak kenal. Aku selalu mencoba untuk spotting karakteristik dia yang perlu orang Indonesia tahu gitu ya. Bahkan gosip atau yang penting inilah kelebihan yang sifat-sifat egaliter dia dan sebagainya yang langka di orang Indonesia gitu. Kalau ini ya memang pada kenyataannya saya coba memotret dengan kata-kata di Twitter yaitu seperti itu kan. Darah tinggi. Bahwa kemudian ada yang mengkait-kaitkan kalau dulu kan all out, kalau sekarang tidak. Itu lebih karena pengaruh melihat konstelasi politik yang semakin panas, Anda tidak ingin pendukung dan juga follower Anda mungkin ikut panas dan sebagainya. Ada pertimbangan-pertimbangan itu? Oh enggak. Tidak. Jelas. Betul-betul murni pribadi. Jelas saya berhati-hati dalam memberikan statement meskipun Twitter saya isinya banyak yang bercanda ngaco, bukan yang serius musik bahkan jarang gitu ya. Tetapi saya menjaga untuk jangan provokatif, jangan bikin satu pihak merasa nggak nyaman kemudian menyerang pihak lainnya dan sebagainya, itu saya jaga. Tetapi mengenai tidak frontalnya saya kali ini untuk mendukung Jokowi, sebenarnya ini internal masalah saya ya bahwa saya cukup kenal, cukup dekat dengan yang lain-lain gitu ya. Saya kandidat yang lain. Ya, Prabowo saya kenal, keluarganya juga kenal. Siapa lagi Abu Rizal Bakri, apalagi keluarga Bakri sangat berjasa buat pengembangan seni budaya yang melalui kiprah saya gitu ya. Adiknya Pak Ical Bakri, Indra Bakri itu buat Tual Orkestra berjasa sekali dia. Kalau nggak ada Indra Bakri nggak ada Tual Orkestra. Jadi lebih tidak enak karena hubungan pertemanan? Bisa dikatakan itu, tetapi juga saya melihat masing-masing kandidat itu memang punya kelebihan masing-masing ya. Ketika Anda begitu frontal terhadap Jokowi dulu, itu seperti apa reaksinya? Banyak yang kaget, banyak yang anti dia, terus bombardir saya dengan Jokowi itu sebenarnya gini, pokoknya yang rusak-rusak gitu ya. Saya malah ketawa gitu ya. Sudahlah, kalau kalian senang dengan si A ya fokus aja sama si A gitu. Saya ini mengagumi Jokowi, saya nggak mau jelekin yang lain gitu waktu dia sebagai gubernur gitu ya. Saya mengagumi Jokowi ya. Saya pelajari sifat-sifat yang positif, karakter yang positif dari seorang Jokowi dan saya kabarkan ini loh Jokowi hebatnya gitu. Kalau ternyata itu nggak benar, silahkan disanggah. Ya, mungkin nanti ada yang juga menyanggah, akhirnya terbukti itu pencitraan dan sebagainya. Tapi ya semua orang bebas. Tapi saya nggak peduli waktu itu teman saya mau nggak suka sama saya. Artinya ada yang sampai tidak suka pada ADMS karena mendukung Jokowi ya? Jadi beda gitu. Ada yang jadi beda gitu. Oh gitu. Tapi itu kan berlalu, udah berapa lama berlalu, sekarang normal lagi gitu. Makanya sekarang lebih hati-hati karena takut tidak disuka lagi. Bukan, aku bener, aku nggak peduli soal itu. Cuma ini ya, saat kita berbicara soal pencapresan gitu, itu kan, waduh, effort untuk menuju ke sana tuh luar biasa, dana yang digelontorkan untuk itu luar biasa gitu. Jadi masalahnya sangat sensitif untuk semua kandidat yang notabene saya kenal gitu. Jadi ya itulah mungkin masalah subjektif saya gitu yang saya value friendship itu benar-benar, tapi saya tidak mau integrity saya dipengaruhi oleh friendship. Si malu-malu, ada yang tidak lagi ragu-ragu menyatakan pilihannya dengan tegas, ada yang bahkan sudah bersedia kalau nanti ditawari jabatan pejabat publik. Ada Ahmad Dhani, ada Tompi, dan juga ada ADMS. Sebelum saya minta penilaian masing-masing Anda atas kandidat yang diusung oleh masing-masing, saya ingin bertanya lebih ke spesifik ke yang kita angkat hari ini, para endorser. Ada tidak kekhawatiran ketika menyampaikan secara tegas preferensi politik, saya ke Anda Mas Dhani, itu akan mempengaruhi penggemar untuk menjauhi atau mempengaruhi brand untuk tidak mau mengendorse? Dari awal, dari tahun 99 memang penggemar saya memang sudah pada mafhum ya, kalau saya itu memang PKB, NU, PKB, Gus Dur itu udah kayak semacam mereka itu udah mafhum gitu. Jadi ya udah hampir 10 tahun lebih, 15 tahun kan. Jadi mereka ya udah mungkin
Mungkin yang dulu-dulu nggak suka ya mungkin udah ngilang sendiri gitu. Jadi udah maklum aja mereka jadinya gitu. Kalau Anda Dr. Tompi ada tidak misalnya insiden atau ada brand tertentu yang mau mengendorse kemudian tidak jadi karena tahu Tompi ini pendukung Gita Wirjawan, sampai sejauh itu tidak? Enggak. Tidak sampai sejauh itu. Saya tuh ngeliat gini ya, udah saatnya generasi muda ataupun generasi tua gitu, semua orang Indonesia punya sikap politik yang jelas, harus ketahuan gitu. Jadi dari situ kita bisa ngukur gitu, bisa mengukur apa yang kira-kira akan terjadi gitu. Jadi udah nggak rahasia-rahasiaan. Harus kayak milih istri, harus kayak milih istri. Saya mau ngawinin dia gitu. Ya udah, jangan diam-diam tiba-tiba kawin gitu. Nggak nyindir loh. Ntar kirain gue ngomongin ini lagi bercanda gitu. Jadi harus jelas ya nggak Mas? Kriterianya harus spesifik, jelas dan harus ditunjukkan. Ya. Kalau istri memang harus diam-diam ya. Nah, kalau partai harus langsung. Kalau Mas Adi, Anda karena tadi pada saat kita diskusi Anda tampaknya kalau dulu gubernur iya, tapi kalau sekarang ada pertimbangan lain. Sebenarnya dalam hal menyatakan sikap dari dulu apapun melalui media sosial, sekarang kan udah terbuka di media sosial, itu saya nggak pernah memasalahkan atau mengkhawatirkan apa yang tadi Naswa bilang, nanti ada fans jadi nggak suka atau teman apa segala itu bukan atau kehilangan peluang komersil tertentu. Nggak peduli saya, rezeki di tangan Allah ya, saya nggak pernah peduli soal itu gitu. Ini sikap saya gitu. Nah sekarang masalah yang bukan masalah ya, jadi apa ya, barrier saya di sini untuk kali ini secara terbuka menyatakan saya dukung ini, susahnya sekali lagi saya sampaikan bahwa ini semua temen gue jadi bingung gitu. Jadi meskipun sebenarnya kalau saya ada di pihak mereka gitu ya, apa ya, kita kan walaupun kita berteman, walaupun kita bersahabat, tidak selamanya kita seia sekata gitu. Dalam satu hal bisa iya sekata, tapi bukan berarti yang lainnya harus 100% seia sekata gitu. Tidak dibawa emosional ya. Tidak dibawa emosional ya. Yang menarik juga ini. Nothing personal. Yang menarik juga ini Mas Adi. Waktu pencoblosan, saya kan milih PKB pasti. Mama sama adik saya milih PDIP. Nah itu saya suka tuh. betul. Ini yang mesti di Indonesia dipromosikan. Ya, saya nggak marah juga sama mama saya, nggak marah. Itu kan hak dia. Hak mama saya sama orang Indonesia suka mengkategorikan orang pintar itu adalah profesor, doktor gitu ya. Nah itu yang harus dirubah mindsetnya dulu, karena yang dibutuhkan ini adalah orang kreatif. Indonesia itu butuh presiden yang kreatif dan punya segala macam aspek ilmu. Dia tidak hanya pintar, misalnya dia politikus, tapi dia juga ngerti yang namanya ilmu agama, ya kan? Kalau sekarang kita tanya anggota DPR aja, kalau ditanya bedanya Syiah sama Sunni, kadang-kadang nggak banyak pada tahu. Nah, seorang pemimpin minimal dia harus tahu perbedaan Sunni sama Syiah gitu. Berarti harus tahu. Minimal sejarah agama di Indonesia harus tahu gitu, karena itu membantu wawasannya dia dalam nanti memimpin negara ini yang memang majemuk. Jadi pemahamannya yang lengkap, terutama kalau dikaitkan dengan pluralisme dan sebagainya, itu kriteria Ahmad Dhani yang penting. Kriteria Tompi? Kalau saya pendidikan nomor 1, yang kedua harus punya loyalitas dan kemampuan buat mengorganize. Loyalitas terhadap? Apapun yang diusung, bukan partai. Saya nggak ngomong partai sih. Jadi ya kriterianya 2 itu. Iya. Mas Adi, sebelum kita menilai tokoh-tokoh yang sudah bilang mau jadi presiden. Kalau saya simple, orang pinter banyak banget. Indonesia ini kelebihan orang pinter, cuma kurang orang yang punya integrity, orang yang punya moral. Kalau saya kurang setuju Mas Adi. Kalau saya kurang setuju, malah Indonesia ini jarang banget orang pinter. Kenapa? Jarang banget. Jarang orang pinter. Jarang orang pinter. Definisi pintarnya nih menjadi berbeda. Kalau orang bergelar banyak, ya kan? Orang profesor dokter banyak. Kalau gitu kita langsung lihat contoh kasus. Kalau Jokowi. Nah, ini masuk kriteria yang mana? Pintar, bergelar, loyal, berintegritas. Dari yang pendukung yang malu-malu dulu deh. Siapa tuh? Mas Adi. Ini semuanya memenuhi. Semuanya ya. Berarti sudah tidak malu-malu lagi. Jadi kalau bicara soal integritas dia, ya udah terbukti lah gitu ya. Kalau loyalitas, bahkan orang bilang dia boneka gitu. Tapi saya nggak setuju kata boneka itu, karena kelihatannya beliau punya kecerdasan emosi yang tinggi dalam menyikapi kultur dari ketua partainya. Oke, Tompi, dibandingkan dengan jagoan Anda, Gita Wirjawan. Ini adalah salah satu makhluk terbaik yang ada saat ini untuk Indonesia. Saya nggak pungkiri itu, ya. Namun seperti Dhani bilang tadi, nggak ada satu yang semuanya punya, gitu.
Nah, jadi saya pikir apa yang tidak dimiliki Jokowi? Saya tidak melihat kapasitasnya sebagai seorang yang mampu melihat secara makro. Kapasitas dia dalam hubungan internasional gitu, kapasitas belum teruji, bukan berarti enggak ya. Kita belum melihat ke arah sana gitu. Kalau masalah Jokowi dan kerakyatan, nggak ada yang pungkiri. Dia tahu banget bagaimana membuat rakyat tuh ngerasa senasib sepenanggungan. Saya yakin masyarakat akan milih beliau karena ngerasa gue itu dia banget, atau dia tuh gue banget. Kira-kira itu akan menggambarkan refleksi dari masyarakat sekarang. Bertolak belakang dengan karakter Gita Wirjawan tidak kalau yang tadi? Saya ngelihat mereka sebagai pasangan Lego sih. Jadi Lego itu kan harus begini nih. Ya udah, kalau Jokowi begini ya mungkin Gita Wirjawan lah yang ininya. Oh gitu. Jadi sekarang Anda dorong Gita Wirjawan menjadi wapres Jokowi? Saya tidak pada posisi orangnya, oh pilihlah Gita Wirjawan. Enggak dong gitu. Cuma tapi itu akan saling melengkapi ya. Itu framing yang saya lihat sekarang. Oke. Mas Dhani, Joko Widodo tuh orangnya seperti apa? Saya belum melihat sebenarnya pembuktian Mas Jokowi misalnya mimpin Jakarta selama 5 tahun belum dibuktikan, tapi udah mau diusung jadi presiden. Tapi yang saya lihat ini adalah pilihan masyarakat. Apapun itu harus terjadi, kalau misalnya terjadi ya terjadi. Yang penting bagaimana cara menyiasati. Mas Jokowi pasti punya kekurangan. Kalau Mas Jokowi suruh duduk sini, suruh ditanyain kekurangannya, kalau beliau bilang dia tidak punya kekurangan, itu bahaya. Kalau menurut Anda kekurangannya apa? Ya nomor satu, bukan dari militer. Nomor satu, saya masih suka pemimpin yang memang punya didikan militer. Berarti suka SBY kemarin? Nah, itu tadi. Itu militer loh. Waktu itu saya nggak milih Pak SBY waktu itu. Tidak milih Pak SBY. Milih militer yang satu lagi. Milih satu lagi. Ya gitu. Menurut saya Mas Jokowi ini adalah pilihan rakyat. Kalaupun misalnya menjadi dipilih nanti. Nah, menurut saya pribadi ya harus didampingi oleh wapres yang militer juga. Oke, tapi kalau idealnya, menurut saya. Tapi masih banyak kekurangan yang tidak bisa ditutupi. Pasti masih banyak. Jadi Anda bukan pendukung Jokowi nih, Mas Dhani? Kalau wapresnya militer saya dukung. Kalau wapresnya militer, Prabowo Subianto menarik hati tidak? Menarik hati dua-duanya. Menarik hati. Dua-duanya saya menarik hati Prabowo atau Jokowi? Saya. Militer kan. Saya maunya diucapkan langsung. Kalau di TV itu mengucapkan langsung lebih kuat. Quotation-nya tuh kuat, Mas Tompi. Kalau diucapkan langsung. Lihat saya cantik, nggak harus dibilang cantik, udah cantik udah. Itu cantik ya? Maksudnya Dhani gitu. Cantik tidak menurut Tompi? Enggak. Tidak cantik? Enggak. Kenapa? Saya melihat sebagai presiden ya. Saya melihat kita saat ini Indonesia lebih butuh sosok seperti Jokowi. Gitu, karena kita apa yang dimiliki Jokowi tidak dimiliki Prabowo? Kerakyatan, rasa senasib sepenanggungan. Itu tidak tercermin dari Prabowo? Tidak, saya lihat. Saya nggak bilang nggak punya loh. Saya nggak bilang langsung dibelain endorsernya. Saya endorser. Iya. Saya tidak di lapangan. Saya tidak menstempel Prabowo itu tidak berkerakyatan. Ya, tidak. Bukan, jangan salah tangkap. Apa karena ada beban masa lalu, rekam jejak yang mungkin ternodai, itu Anda lebih itu salah satu pertimbangan. Walaupun saya melihat sebenarnya itu menggambar sikap beliau sekarang, ya. Satu sisi saya melihat sebagai sosok yang sangat komit. Dia bisa aja tiba-tiba bilang, yang nyuruh gue sih ini. Selesai masalahnya. Sebagai prajurit, ya dia harus kerjain. Namun, kita nggak bisa lupa, ada satu positioning yang seharusnya dia bisa naruh semuanya, gue nggak mau kerjain kalau yang begini. Harusnya kan bisa begitu. Cuma memang sulit. Yang namanya militer, dia memang dididik untuk apa kata atasnya. Cuma kan beliau memilih diam. Memilih memangku tanggung jawab itu sendiri. Biar aja dunia menghujat dia, tapi dia tetap jalan. Mungkin ada yang ingin beliau buktikan. Itu positifnya. Namun saya tetap lebih berat untuk tidak. Lebih berat untuk tidak? Ya. Mas Adi, Prabowo Subianto, menarik hati? Ya, bicara soal tesis antitesis tadi, nah ini sebenarnya dia lebih cenderung ke antitesis Pak SBY ini. Subjektivitas masyarakat lagi. Jadi sebenarnya berpeluang sekali, tetapi masalahnya ya itulah ada yang beban masa lalu itu yang belum selesai. Dan itu penting untuk Anda. Itu juga menjadi salah satu tolok ukur Anda untuk memilih. Sebenarnya sebelum masa kampanye ini saya udah lama berpikir harusnya ada satu penjelasan gitu yang lebih gamblang ya, lebih gamblang lah daripada apa yang selama ini. Mungkin keterikatan pada tradisi militer
sulit ya, saya juga bisa memahami. Tetapi begitu kita melangkah ke kontestasi kepresidenan ini jadi susah. Ini kan memenangkan hati rakyat, memenangkan trust rakyat. Trust itu seringkali lebih penting dari segalanya gitu. Kita akan lihat bakal calon presiden yang berikutnya yang diusung oleh Partai Golkar, Abu Rizal Bakri. Seberapa menarik hati Mas Dhani? Kalau saya kok ketawa sih? Kenapa ketawa? Kenapa? Menunggu jawaban. Karena saya itu masih tetap berpikiran bahwa presiden atau wapres itu harus militer. Oh gitu. Jadi ini sama sekali tidak masuk hitungan. Jangan tanyakan ke saya gitu. Tidak masuk hitungan ya? Tidak masuk hitungan. Di luar itu ada lagi pertimbangan selain tadi militer non militer, pengusaha yang sudah lama berkecimpung, sempat jadi track recordnya sempat jadi Menko, Menteri dan sebagainya, ketua umum partai yang pemenang kedua pemilu. Kalau presidennya militer, wapresnya Pak Abu Rizal itu masih oke. Masih oke. Tapi di posisi nomor 2. Posisi nomor 2 masih oke. Bukan nomor 1. Bukan nomor 1. Setuju? Saya nggak setuju. Saya tidak melihat penyelesaian yang baik ya. Penyelesaian yang baik terhadap apa yang pernah menjadi sebuah, sebenarnya itu kan Lapindo, ya kasus Lapindo misalnya gitu. Jadi saya tidak melihat suatu itikat baik atau penyelesaian yang akurat gitu. Jadi masalah itu aja nggak bisa, apalagi masalah yang lebih besar yaitu negara gitu. Mas Adi? Beliau punya banyak pengalaman selain memimpin perusahaan yang demikian besar, kemudian menjadi Menko dan sebagainya. Pengalaman memimpin, mengelola, beliau punya pengalaman. Sebenarnya ada peluang kalau menurut saya. Yaitu tinggal bagaimana dia dilengkapi figur wapres yang ideal, yang komplementer itu. Tapi dibandingkan dengan yang lain, lebih menonjol yang mana? Dengan dua yang lain? Saya belum bisa bilang. Masih rahasia. Masih melihat situasi. Kita lihat beberapa foto. Saya ingin, ada Pak Yusuf Kalla. Kita lihat foto berikutnya. Kemudian juga ada Pak Mahfud MD. Ini jagoan PKB juga. Yang berikutnya ada, ini jagoan PKB ada 2 nih, Caimin. Mas Dhani ada Caimin di sini. Kemudian ada Pak Arya Mizatria Kudu. Kemudian ada Hatta Rajasa dan ada Gita Wirjawan, jagoannya Mas Tompi. Kalau tadi bicara soal spesifik militer, cuma 1. Militer cuma 1. Siapa yang harusnya ditambah menurut Anda foto di situ? Mungkin Pak Muldoko, Jenderal Muldoko, yang sekarang masih aktif menjabat Panglima. Mungkin Hendro Priyono, mantan Kepala BIN. Ya. Siapa lagi? 2 nama itu menurut Anda? Banyak sih kalau 2 nama itu layak untuk masuk, paling tidak diperbincangkan orang. Atau mungkin SBY? Bisa juga. Nggak menyalahi konstitusi. Menjadi calon wakil presiden begitu ya. Itu sempat diutarakan oleh itu ibaratnya punya rumah tiba-tiba jadi pembantu ya. Kalau dari pasangan-pasangan ini, yang jelas sekarang konstelasi politiknya adalah kalau tadi 3 nama capres itu sudah relatif fix begitu ya. Tapi siapa nama orang 2 itu menjadi sesuatu yang tanda tanya. Menurut Anda, Tompi? Ya, of course ya, ini penting banget. Siapa yang akan mendampingi? Kan kalau peta presiden sepertinya udah jelas nih. Dan angin-anginnya kita udah tahu lah ke arah mana gitu. Dan yang paling menentukan sekarang adalah pilihan masyarakat akan bergeser. Misal sekarang semua pada pro si A gitu. Itu bisa bergeser cuma gara-gara salah pilih wakil doang. Nah, kalau saya sih ngeliat gini ya. Ya kita tuh yang muda-muda harusnya sama-sama saling membahu untuk mencari orang yang gak cuma mikirin buat kantongnya sendiri. Gitu, udah deh. Mungkin kita mikirin kantong kita sendiri 3 tahun 5 tahun pertama kita happy. Mas Dhani dibayar dapat duit, saya dapat duit, Mas Adi dapat duit gitu. Tapi gimana antara anak cucu kita gitu? Mungkin this is too klise, terlalu klise mungkin. Tapi udah saatnya Indonesia tuh punya pemimpin yang nggak cuma mikirin gimana anak istrinya punya tanah yang luas. Kalau misalnya proyek 1 miliar yang jalan cuma 100 juta, sisanya masuk kantong bagi-bagi, itu kan udah gila. Ya, tapi ya kita butuh presiden yang bisa menghapus tradisi persenan itu tadi. Persenan proyek kementerian untuk DPR dan lain-lain itu yang harus kita butuh pemimpin yang bisa menghapus tradisi. Termasuk bagi-bagi kursi ya. Ya, tradisi itu harus. Termasuk bagi-bagi kursi nggak Mas? Bagi-bagi kursi, koalisi dan bagi-bagi jabatan menteri. Jadi harusnya bisa dimulai dari sekarang ya. Dong. Ada kalimat penutup dari Anda, Mas Adi? Ya, saya melihat yang penting mudah-mudahan presiden yang nanti ini presiden yang sadar bahwa pemimpin itu ya harus bertanggung jawab terhadap keberhasilan maupun ketidakberhasilan. There's no bad soldiers, orang bilang.
tapi hanya bad officer. Kalau orkestra tuh nggak ada orkestra yang jelek lah, yang ada konduktor yang tidak efektif, tidak baik gitu ya. Jadi jangan begitu keberhasilan ada, ini saya, begitu ada masalah, oh ini bawahan saya, ini pembantu saya, ini saya merindukan pemimpin yang itu. Terakhir, bagi yang tidak beruntung, tidak terpilih sebagai presiden atau wapres, mudah-mudahan sekarang kita bisa melihat sikap yang lebih nasionalistik untuk legowo. Kita sama-sama fokus membangun Indonesia. Jangan karena kalah kemudian goyang terus itu. Itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi.